menyembah-Mu Tuhan. Ku sujud Menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan rakan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan. Tiada dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap dan seserahkan kepada hamba-Nya. Hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Haleluya Yesus. ya kita tundukkan kepala untuk kita masuk di dalam firman Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Kuduskan dan sucikan kami, tubuh, jiwa, dan roh kami ya Tuhan, selalu dan senantiasa dengan kuasa darah anak domba Allah, agar kami layak untuk menerima firman-Mu di saat pagi ini. Dan firman ini bisa kami lakukan, kami bisa laksanakan dalam setiap kehidupan kami, karena dituntun oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Berkati kami yang sedang mendengar firman-Mu saat ini, agar firman-Mu Engkau membukakan dan menyingkapkan setiap kehendak-Mu bagi kami. Hikmat Tuhan menyertai dan memimpin kami, agar dengan hikmat itu kami pahami, kami mengerti, dan amat terlebih kami dapat melakukan setiap firman Tuhan. Setiap intervensi kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa setan
dalam bentuk apapun, kami berdoa, kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu berkuasa bagi kami, berkuasa di atas segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dan sedia untuk mau menerima firman Tuhan. Mari kita yang percaya katakan amin. Ya, Tuhan memberkati. Silakan duduk. Ya, salam. Shalom. Ya, puji Tuhan. Ya, kita masuk di dalam firman Tuhan di saat pagi menjelang siang ini. Saya akan berbicara tentang pria saleh dan kaya, namun tidak masuk sorga. Ya, sekali lagi, pria saleh dan kaya, namun tidak masuk surga. Ya, kita lihat di dalam kitab Injil Markus pasal 10. Injil Markus pasalnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-17 sampai dengan 22. Perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ayat yang ke-17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari, mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ayat yang terakhir 22. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, ya kita menyimak dengan baik apa maksud dan tujuan daripada firman Tuhan ini. Bagi kita yang mendengar saat ini akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya akan memberikan tema firman Tuhan di saat pagi hari ini tentang hubungan dari perikop yang dicatat oleh Lembaga Alkitab Indonesia di dalam Markus 10 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22, yaitu tentang orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Saya memberikan tema tentang pria saleh dan juga kaya tetapi tidak masuk surga.
Ya, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa harus demikian? Pria yang saleh, ya, yang saleh itu kan orang yang baik, ya, kelakuannya itu bagus baik, dan juga pria yang kaya, ya, kaya secara jasmani, ya, dia punya harta dan kekayaan. Tidak ada kekurangan buat pria ini. Dia adalah kaya. Yang kita idam-idamkan kan menjadi orang yang kaya. Itu yang disebut dengan orang yang berhasil. Namun yang menjadi sebuah pertanyaan besar adalah ketiga pria yang saleh dan kaya ini justru tidak masuk surga. Sehingga pagi hari ini kita perlu renungkan apa sebabnya, apa yang salah, apa benang merahnya yang telah terjadi dengan pria yang saleh ini, dengan pria yang kaya ini. Nah, kalau kita melihat saudara yang dikasihi oleh Tuhan dalam sejarah, yaitu Matius 19. Ya, coba kita buka ya, Matius 19. Ya, kita lihat dulu dalam sejarah, siapakah pria yang saleh, pria yang kaya ini. Ya, Matius 19 ayatnya yang ke-20. Berkata demikian, kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Ternyata pria yang saleh dan kaya ini itu masih sangat muda. Di dalam sejarah diperkirakan, ya, di sini tidak ditulis ya, itu sekitar umur 30 tahun. Ya, jadi ternyata ketika kita melihat di dalam sejarah bahwa pria ini masih muda. Ya, pria yang saleh. Saleh itu artinya orang yang punya kelakuan yang baik, ya, menurut dunia ya. Dan juga pria yang kaya. Ya, kategori kaya ini kalau sudah dicatat di dalam firman Tuhan ini berarti memang kaya raya betul. Dan masih muda. Ya, ini firman Tuhan yang menjelaskan di dalam Matius 19 ayat yang ke-20 bahwa pria ini adalah orang muda. Nah, kalau kita lihat di dalam sejarah, di sini tidak ditulis, tapi dalam sejarah ada ditulis bahwa orang muda itu diperkirakan dia berumur 30 tahun. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan masih muda. Nah, apa yang menjadi kelebihan daripada anak muda ini? Kita lihat di dalam Lukas 18 ayat 18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi pria ini bukan hanya saja saleh dan juga bukan hanya saja kaya, tetapi dia seorang pemimpin.
Ya, jadi ternyata dia juga sebagai seorang pemimpin. Ya, seorang pemimpin itu kan adalah panutan. Seorang pemimpin itu kan adalah teladan. Ya, seorang pemimpin itu adalah figur. Figur yang akan memberikan contoh dan teladan. Benar-benar pria ini luar biasa dalam ukuran dunia. Sudah orang baik, sudah kaya, pemimpin lagi. Jadi ternyata dia adalah seorang pemimpin. Menurut Lukas 18 ayat 18. Berarti ini benar. Nah, jadi tidak sekadar saya berkata ya dengan logika dan pikiran saya bahwa pria ini ya memang dia saleh karena ada dasar dalam firman Tuhan. Pria ini adalah memang kaya berdasarkan firman Tuhan. Firman apa? Pria ini adalah seorang pemimpin berdasarkan firman Tuhan. Dalam sejarah digali kira-kira umur 30 tahun. Ya, tradisi orang Yahudi bahwa umur 30 tahun itu sudah bisa menjadi seorang pemimpin. Ya, makanya Yesus ketika dia masuk dalam sebuah pelayanan, dia harus menunggu sampai umur seperti itu. Ya, baru Yesus bisa melayani dari kampung ke kampung, desa ke desa, maupun juga dari kota ke kota. Lalu saudara yang dikasih oleh Tuhan, benar-benar pria ini sangat hebat. Apa yang dimaksud dengan saleh ini? Apa yang dimaksud dengan orang yang baik ini? Ya, kita kembali kepada Markus tadi. Markus 10 ayat yang ke-17, yang dimaksud dengan saleh ini dia adalah orang yang sangat saleh. Dijelaskan di dalam ayat yang ke-17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, Yesus, mendapatkan Yesus, dan sambil bergelut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yang digaris bawahi adalah berlari-lari. Luar biasa ini. Yang digaris bawahi adalah dia bergelut. Ini pria yang sangat saleh, ya. Pria yang baik sekali ini. Berlutut, berlari-lari. Wah, ini pria yang sangat hebat. Ini pria yang sangat luar biasa. Cari Yesus itu berlari-lari loh. Cari Yesus itu berlutut. Adakah kita kalau beribadah bisa berlutut? Jarang sekali. Adakah kita ketika mau datang kepada Tuhan harus berlari-lari? Jarang. Jarang itu terjadi. Tapi pria yang saleh kaya sebagai seorang pemimpin ini adalah pria yang sangat
sopan, pria yang sangat baik, berlutut, berlari, mendapatkan Yesus, berlutut di bawah kaki Yesus. Wah, ini luar biasa. Masih muda, sekitar umur 30 tahun. Tapi emosinya adalah seperti umur yang 50 sampai 60. Sangat luar biasa pria ini. Orang yang saleh, pria yang saleh, kaya sebagai seorang pemimpin, tetapi juga dia sangat sopan. Berlutut, berlari, mendapatkan Yesus. Lalu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa sebabnya? Pria yang saleh, pria yang kaya, pria yang sebagai seorang pemimpin ini, pria yang sangat sopan ini, namun kata firman Tuhan, ini firman Tuhan, bukan kata saya, tapi kata firman Tuhan, dia tidak masuk surga. Apa sebabnya? Nah, kalau kita melihat di dalam sejarah ini kan pria yang tidak bisa diragukan, pria saleh dan kaya, pria yang baik hati, sopan, tapi kok tidak bisa masuk surga. Itu tuh kenapa? Apa sebabnya? Saudara, ayat yang ke-19 sampai dengan 20. Mari kita baca kembali dan kita perlu renungkan di Markus 10. Ayat 19 sampai dengan 20 kita renungkan kembali. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, itu perintah daripada firman Tuhan. Jangan berzinah. Jangan juga mencuri. Jangan juga mengucapkan saksi dusta. Jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya. Orang muda ini berkata kepada Yesus, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak muda. Benar-benar saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pria ini, kalau kita melihat, kalau kita mengadakan riset secara kasat mata dan pikiran kita, tidak ada celah. Membunuh tidak. Berzinah, ya zina ini banyak ya. Selingkuh, banyak sekali yang kata zina ini. Itu juga tidak. Wah, ini orang kaya ini, masih muda ini, pria baik hati lagi. Perempuan mana yang tidak mau sama orang kaya ini? Tapi dia tidak berzinah, tidak mencuri. Wah, ini luar biasa ini. Ini pria kaya ini, kekayaannya dia dapatkan seperti apa dan bagaimana. Ini tidak mencuri dia, tidak korupsi.
tidak merampas hak-haknya orang. Wah, ini saya juga bisa bingung ini. Ini kekayaannya dia dapatkannya seperti apa ini? Ini tidak mencuri. Mencuri tidak. Ya termasuk korupsi tidak. Merampas hak-haknya orang, ya mungkin dia punya pegawai. Dia tidak mengurangi. Kita melihat di situ ya. Tidak mengurangi haknya orang. Sangat menghormati ayah dan ibunya. Kalau anak-anak zaman sekarang, untuk apa lagi ayah dengan ibu atau keluarga? Sudah kaya, sudah baik, sudah jadi seorang pemimpin, sudah sopan lagi. Ngapain perlu lagi menghormati ayah atau ibu atau perlu orang lain? Semuanya sudah ada sama dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini mari kita renungkan baik-baik firman Tuhan ini. Benar-benar standar Tuhan Yesus itu seperti apa? Orang itu bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Kalau pikiran kita, ya sudah, masuk gereja, memuji-muji Tuhan dengan firman Tuhan, berbuat baik, ya sudah. Ya otomatis masuk surga. Loh ini yang kita perlu renungkan ini. Tidak ada yang celah. Tidak ada celah ini. Kalau kita melihat, mengadakan riset. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa sebabnya? Apa sebabnya sampai pria ini tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga? Perhatikan ayat yang ke-22, ayat yang terakhir. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak harta. Dia seorang pemimpin yang saleh dan kaya. Tetapi ketika mendengar perkataan Tuhan Yesus pada saat itu, apa perkataan itu? Ayat yang ke-21. Tetapi Yesus memandang dia. Yesus melihat dia, memandang dia. Bahkan Yesus juga sedang menaruh kasih terhadap orang itu. Yesus memandang dia, menaruh kasih terhadap orang itu. Lalu Yesus berkata dan menyampaikan, ada satu lagi yang aku akan katakan kepada engkau. Pergilah. Dia menghadap Yesus ya pada saat itu. Artinya kembalilah, pergilah. Kemudian jualah apa yang kau miliki. Apa yang dia miliki? Pergilah, kembalilah. Jualah apa yang kau miliki. Apa yang dia miliki pada saat itu? Apa yang disuruh jual pada saat itu? Tentunya harta dan kekayaan.
Lalu berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Jual apa yang kau miliki, lalu berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Supaya apa? Engkau mendapat harta yang ada di surga. Ini yang menjadi sedih hati daripada anak muda itu. Bukan hanya sedih, tetapi dia kecewa. Kecewa itu dalam bentuk memberontak. Sedih itu adalah tidak senang. Loh, ini sekarang anak muda ini sudah datang kepada Yesus, tetapi ketika Yesus menyampaikan perkataan, firman itu, kok dia tidak bisa menerima? Malah dia tidak senang firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Malah dia kecewa, memberontak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perlu belajar tentang hal ini. Bahwa hal kerajaan surga, janganlah menganggap sesuatu itu mudah. Karena dia diibaratkan seperti harta yang terpendam. Diibaratkan seperti harta yang tersimpan. Diibaratkan seperti emas yang tersimpan. Seperti mutiara yang tersimpan. Tidak mudah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan kita terlena ya. Ketika kita sudah menjadi anak Tuhan, sudah menjadi orang Kristen. Oh, saya datang setiap hari Minggu ibadah kok. Bahkan mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, saya beribadah kepada Tuhan. Saya juga berbuat baik terhadap orang lain. Saya juga sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pendeta, sebagai seorang hamba Tuhan. Ada yang salah tentang hal itu? Tidak ada. Tetapi apakah semua yang kita buat, yang kita lakukan itu ditaruh di hadapan Tuhan? Ini yang jadi pertanyaan. Apakah semua yang ada pada kita, yang kita miliki, yang kita buat ini, kita taruh di hadapan Tuhan? Ini yang jadi pertanyaan. Makanya Yesus berkata, ada lagi yang harus saya katakan kepada engkau, hai anak muda. Sekarang pergilah, kembalilah ke tempatmu. Lalu jualah segala sesuatu yang engkau miliki. Bagikan itu kepada orang-orang miskin. Supaya engkau mendapatkan harta di surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Yesus tidak suka dengan anak muda yang kaya, saleh, sopan sebagai seorang pemimpin ini? Bukan. Tuhan sangat setuju ketika kita diberkati oleh Tuhan dengan kekayaan. Tuhan
Tuhan sangat setuju ketika kita menjadi seorang pemimpin. Setuju? Tuhan sangat setuju ketika kita menjadi orang yang baik dan sopan. Tetapi Tuhan mau bahwa segala sesuatu yang kita miliki ini kita taruh di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Apa yang dimaksud dengan kita taruh di hadapan Tuhan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Matius 22 ayat 37. Mari kita lihat hal itu. Matius 22 ayat yang ke-37. Jawab Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Apakah ketika engkau menjadi orang yang saleh, engkau sedang mengasihi Tuhan? Apakah ketika engkau menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan, kaya raya mengasihi Tuhan? Apakah ketika engkau menjadi seorang pemimpin, menjadi orang yang baik hati, menjadi orang yang sopan, mengasihi Tuhan? Ini yang jadi pertanyaan. Ini yang jadi benang merahnya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang ada pada kita harus berpusat kepada Tuhan. Itu maksudnya. Kalau hanya berpusat untuk diri sendiri, engkau seperti pria yang saleh dan kaya, sebagai seorang pemimpin, namun tidak masuk surga. Tetapi ketika kita menjadi pria yang saleh kaya, sebagai seorang pemimpin sopan, berpusatnya kepada Tuhan, itu yang Tuhan mau. Kasihilah Tuhan Allahmu. Saudara pernah ingat tentang cerita Abraham untuk mempersembahkan Ishak? Ini tidak gampang dan tidak mudah. Bertahun-tahun Abraham dan Sarah sedang menanti-nantikan janji Tuhan untuk mereka bisa mendapatkan keturunan, yaitu bisa dapat Ishak. Sampai-sampai Abraham tidak bisa menunggu dan Sarah tidak sanggup menunggu, membuat Hagar itu bisa mendapatkan keturunan yang namanya Ismail. Karena sampai tidak bisa menunggu, betapa lamanya janji Tuhan itu. Tuhan sudah berjanji bahwa kamu akan mendapatkan keturunan. Keturunanmu seperti bintang-bintang di langit, seperti pasir-pasir yang ada di laut. Mana? Dan ketika Tuhan mewujudkan cita-cita itu sampai dengan bertahun-tahun. Umur Abraham itu sampai 100 tahun. Bahkan juga lebih. Sarah juga demikian. Baru bisa dapat Ishak. Sudah dapat anak yang tunggal ini, anak yang pertama ini, Tuhan bilang, ayo buat persembahan di Gunung Moria. Bawalah anakmu itu, Ishak. Ishak ini mau dipersembahkan.
kepada Tuhan di atas Gunung Moriah. Tapi apakah Abraham menolaknya? Tidak. Dia tetap mau melakukan itu. Karena apa? Kekayaan yang dimiliki oleh Abraham itu berpusat kepada Tuhan. Beda dengan pria yang saleh dan kaya sebagai seorang pemimpin ini sopan. Tetapi ketika mendengar sebuah tantangan dari Tuhan Yesus bahwa pergi, jual segala yang kau miliki, bagikan kepada orang miskin, supaya kau mendapatkan harta di surga. Kecewa saudara, sedih. Kecewa itu memberontak. Sedih itu tidak suka lah. Makanya pria yang saleh dan kaya itu tidak masuk surga. Benang merahnya itu ada di situ, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi tidak ada larangan saudara, engkau menjadi seorang pemimpin, silakan. Engkau diberkati Tuhan dengan kekayaan, silakan. Apalagi ketika kita menjadi orang yang saleh, orang yang sopan, orang yang baik hati, silakan. Itu luar biasa. Tapi semua yang kita lakukan adalah kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Hati dan jiwamu dengan segenap akal budimu. Coba kita buka, kita lihat di Yeremia 17. Kita akan mau referensikan dari ayat yang ke Matius 22 ayat yang ke-37. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kenapa? Yang jadi pertanyaan, kenapa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita? Karena ini Yeremia 17 ayat yang ke-10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Apa yang membuat pria saleh dan kaya namun tidak masuk surga? Karena Tuhan itu bukan melihat paras dan eloknya. Oh, dia pemimpin jadi. Oh, dia baik hati jadi. Oh, dia kaya jadi. Dia sopan jadi. Dia berlutut loh. Dia berlari-lari. Tuhan itu menyelidiki. Makanya Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Karena Tuhan menyelidiki hati dan menguji batin. Hatimu diselidiki, batinmu diuji. Bagaimana mungkin pria yang saleh dan kaya ini sebagai seorang pemimpin, sopan berlutut, berlari-lari untuk bisa berjumpa dengan Tuhan? Ketika hatinya diselidiki, ketika batinnya diuji, dia kok tidak bisa menerima. Makanya Tuhan memandang dia dengan kasih.
Tuhan menatap dia dengan kasih. Pergi atau kembali. Apa yang engkau miliki, jual. Hati sedang diselidiki. Batinnya sedang diuji. Jual. Ini bukan dijual supaya dia dapat untung yang lebih banyak, tapi suruh bagi kepada orang yang miskin. Hatinya sedang diselidiki. Tuhan menatap dia dengan kasih. Hatinya sedang diselidiki. Batinnya sedang diuji. Batinnya sedang diuji. Tapi ternyata sedih dan kecewa. Engkau bisa berkata pria yang saleh, pria yang kaya, pria yang sopan, sebagai pria, sebagai seorang pemimpin. Tetapi kalau hati diselidiki, batin yang diuji, tidak semurni seperti yang Tuhan mau, tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga. Itu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita buka ayat yang terakhir untuk mengakhiri khotbah ini, tentang apa sebabnya, apa benang merahnya sampai pria saleh dan kaya sebagai seorang pemimpin sopan ini kok tidak bisa masuk di sorga. Kita lihat di dalam Kisah 4, Kisah Para Rasul ya. Ayatnya mohon maaf ya. 1 Timotius 1 Timotius mari kita lihat 1 Timotius 6. 1 Timotius 6 kita lihat ini ya. 1 Timotius 6 ayat yang ke-9 sampai dengan 10. Ini ada pesan firman Tuhan yang sungguh sangat keras terhadap hal yang saya singgung saat ini. Tetapi mereka ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam reruntuhan dan kebinasaan. Ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpan dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini jelas sekali. Apa yang membuat seorang pria kaya, saleh, sebagai pria yang sebagai seorang pemimpin ini, dia sedih
dia kecewa ketika mendengar perkataan Tuhan Yesus bahwa pergi, jualah segala yang kau miliki, lalu bagikanlah kepada orang miskin, supaya engkau mendapatkan harta di surga. Salah satu penyebabnya adalah dia sangat cinta uang. Apakah kita tidak butuh uang? Butuh, tapi sebuah kebutuhan. Dia datang dan pergi karena kebutuhan. Tetapi ketika kita mencintai uang, kita tidak fokus kepada Tuhan, kita membuat pria saleh dan kaya ini tidak masuk di dalam kerajaan Allah. Lalu ayat yang ke-17 sampai dengan 19, ini yang perlu saya sampaikan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebagai ayat penutup bahwa mari kita akan menjadi kaya dalam segala kebajikan. Kebajikan yang dimaksud adalah berpusat kepada Yesus. Saya tutup dengan ayat yang satu lagi. Mengapa harta kita berpusat kepada Yesus? Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Seandainya pria yang saleh, kaya, sebagai seorang pemimpin ini, kekayaannya berpusat kepada Tuhan, maka dia tidak akan mengalami tragedi yang seperti ini. Tapi malah dia akan mendapatkan kesempatan bagian untuk dalam kerajaan surga, karena harta kekayaannya berpusat kepada Tuhan. Apa yang kita miliki ini, harta kekayaan yang kita miliki, tubuh, jiwa, dan roh kita ini adalah memuliakan Tuhan. Firman Tuhan datang bahwa datang dengan telanjang, pulang juga dengan telanjang. Mari renungkan hal itu. Mari memuliakan Tuhan selalu dan senantiasa. Tuhan Yesus memberkati kita.